dalam buku sejarah PMII dalam yang saya tulis ini, Napak Tilas Gerakan Mahasiswa Historiografi PMII Sumeneb tahun 99 tahun sampai 2007 ini adalah buku hadir untuk memberikan pemahaman sejarah di sektor lokal itu. Jadi kalau misalkan Mas Bulan Alfas pernah menulis sejarah PMII nasional dalam judul bukunya PMII dalam simpul-simpul sejarah perjuangan itu, uh, yang jelas saya mencoba menulis sejarah dari hal yang kolektif Kabupaten Sumeneb gitu. Nah, sebenarnya tidak hanya persoalan sejarah lokal PMII Sumeneb dalam buku saya, ada juga beberapa hal terkait PMII yang secara nasional yang itu butuh penelitian lanjutan. Contoh, dalam buku saya juga saya menyampaikan pertama, jika di dalam banyak literatur yang ada dalam sejarah kita itu bahwa tokoh pendiri PMII itu ada 13 gitu. Ternyata kemarin Harla PMI yang ke-60 sudah kemudian juga kemudian sudah dilegalkan oleh beberapa keputusan PB dengan Ahmad Muslim Nahrawi bahwa ada namanya Ahmad Ali Murtadha gitu. Abdullah Ali Murtadha. Abdullah Ali Murtadha ini adalah tokoh yang berperan dalam sidang-sidang gitu. Nah, ini belum ada, masih revisian dari beberapa buku-buku nasional. Itu pertama. Kedua, yaitu proses transisi Mahbub Junaidi, ya, pendekar pena itu yang sering menjadi diskusi yang alot, yang itu di akar rumput. Yang jelas dalam buku saya itu ada dua gitu loh. Ada dua terkait penyampaian Mahbub dalam proses transisi itu, dan selebihnya ini bicara PMI lokal. Nah, apa yang saya harapkan begitu terhadap hadirnya buku ini? Kemarin juga dalam endorsementnya Bung Kris menyampaikan bahwa sejarah PMI Sumeneb ini yang saya tulis adalah stereotip terhadap potret gerakan PMI yang secara nasional. Cuman karena memang sifatnya kolektif, ini menjadi untuk motivasi tersendiri terhadap teman-teman yang baik yang dari Sumeneb sendiri ataupun dari beberapa PMI non Sumeneb begitu. Nah, selain juga persoalan buku, saya pikir bahwa ada hal menarik ketika ngomong sejarah, karena memang banyak sejarah itu dianggap kajian yang normatif oleh kalangan kader PMII, tapi dalam narasinya Hegel itu bahwa sejarah ada dialektika ruh gitu loh. Apa artinya bahwa memang sejarah ini dialektis banget gitu, dan tidak banyak sejarah diseriusi. Makanya untuk itu ke depan saya pikir kita bersama-sama gitu, meskipun tidak harus ada program cabang ataupun tidak harus menunggu instruksi PB ataupun PKT sekalipun, ketika punya kesadaran dan keseriusan dalam persoalan sejarah, ayo kita tulis sejarah gitu. Karena di PMII gitu loh, minim adalah alumni atau senioritas yang memang pakem persoalan sejarah. Pertama begini, sejarah PMII bukan sebenarnya adalah percikan dan bagian dari semangat kader yang ada di daerah. Tetapi teman-teman pengurus besar seharusnya sudah merumuskan itu hingga detail dan tuntas. Tidak hanya bukunya Mas Fauzan ya, sama Mas Fauzi ini. Tapi pengurus besar itu
sudah harus fokus, apalagi sekarang ketumnya intelektual lah, ya, bukan ketum abal-abal lah ya, diakui maupun tidak. Selesaikan itu buku sejarah PMII nggak tuntas sebelum bukti-bukti sejarah atau pendiri-pendiri masih ada di Malang salah satunya. Nah itu tugas, biar yang di pengurus besar tidak hanya terbuai dengan persoalan politis lah ya. Karena ngurusi PMII tidak hanya sekedar politik gitu. Tidak politis, tapi proses kader ini yang ada. Nah, itu yang pertama. Semoga para kader besar harapan segera diselesaikan oleh PB gitu. Persoalan sejarah keutuhan bukan hanya katanya ke katanya. Kenapa saya protes begini, menyampaikan begini, karena kita kaum intelektual yang sudah tidak lagi berpijakan pada persoalan katanya ke katanya. Tetapi kita harus menjadi sumber intelektual, sumber data dari kaum intelektual. Nah, apalagi menyandang sebagai aktivis. Nah, itu harus saya jujur juga tidak. Ya katanya begini Bang, katanya begini, katanya siapa gitu. Ya dengar Bang, apalagi dengar dari media sosial katanya. Nah, itu tidak, bukunya apa, siapa penulisnya, halaman berapa. Nah, budaya begini sudah tidak lagi menjadi andalan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat mengapresiasi Mas Ahmad Fauzi yang sama-sama satu tanah, satu kelahiran di Provinsi Madura gitu. Amin. Yang mungkin bermimpi mau jadi provinsi gitu. Pertama adalah yang harus diajungi jempol, menjadi motivasi bagi kita semua, terutama bagi teman-teman kader PMII. Motivasi bagaimana? Motivasi untuk menulis. Kalau saya dulu, misalkan tulislah pikiran dan idemu sebanyak-banyaknya dan buanglah sebanyak-banyak. Karena tidak seluruh ide itu adalah benar, gagasan itu baik, maka untuk menyaring atau memfilter dari gagasan, wawasan, ide itu harus ditulis dan harus disaring sebanyak-banyaknya. Maka konsepnya adalah tulislah sebanyak-banyaknya dan buanglah sebanyak-banyaknya. Saya baca di bukunya Mas Ahmad Fauzi ya, sebagai orang pulau gitu. Orang Madura itu kan selalu tabah dan selalu berada di depan gitu. Selalu ada di depan walaupun juga tidak tahu ya, pokoknya di depan gitu. Nah, ini menjadi inspirator bagi kita semua bahwa masing-masing cabang itu punya sejarah masing-masing, punya pendiri masing-masing. Saya selalu ingat teori bagaimana Mas, saya kadang males mau menulis. Saya kebetulan punya media mulai dari Jawa Pos sampai Kompas, sekarang di Time Indonesia, selalu menawarkan kepada teman-teman PMBI untuk menulis apa yang menjadi gagasan dan idemu, silakan tulis di banyak media. Di blogspot misalkan, di blog pribadinya, di ininya lah. Kalau misalkan ke media, silahkan kirim ke media. Sampai detik ini masih punya 1-2 Mas yang ngirim. Ya, alhamdulillah ada. Ini belum berbicara PMII menuju berbasis digital ya. Mas Fauzi, saya mohon maaf sebelumnya karena beliau memang pernah berdiskusi dengan saya, baik secara langsung maupun online. Saya minta maaf sekali lagi, belum sempat sebetulnya. Di samping saya, sebetulnya saya harus jujur mengatakan, saya ini bukan penulis Mas Yatim. Hanya nekat nulis buku. Karena nunggu yang pintar nulis, gak nulis-nulis.
Jadi kalau saya menulis buku sejarah itu sebetulnya itu bukan karya penulis itu. saya malu sebetulnya Mas Yatim gitu. Tapi karena tidak ada yang menulis, saya nekat aja tulis. Makanya sahabat-sahabat sekalian, saya sangat berharap itu ada yang meneruskan buku itu. Buku itu hanya sampai 97 Mas. Sampai zamannya Mas Mohaimin Iskandar. Iya. Jadi mulai berdiri sampai Mas Mohaimin. Setelah itu kan sebetulnya PMI ada perubahan yang sangat signifikan, bahwa munculnya paradigma kritis itu mulai 97 itu kan sampai sekarang. Dan itu perubahan gerakannya sangat berbeda dari mulai berdiri sampai tahun itu. Dan ini belum ditulis Mas, belum ditulis. Jadi saya menantang teman-teman yang lain yang masih aktif, terutama saya sebetulnya sangat respect dengan siapapun teman-teman yang suka menulis gitu. Jadi Mas Fauzi ini walaupun mungkin masih di tingkat lokal di Sumeneb, itu sudah karya yang sangat bagus menurut saya, Mas. Karena apa? Karena kita kalau mau jujur, di semua cabang besar, saya tanyakan, di semua cabang-cabang besar seluruh Indonesia, itu belum banyak yang punya sejarahnya sendiri loh, Mas. Setahu saya hanya DKI. DKI itu aja udah awal-awal ditulis, sampai sekarang belum. UNER ada. UNER itu pun masih sepenggal-sepenggal. Malang sendiri, kota Malang belum punya, walaupun dia merasa tua. Ya hanya tua orangnya, belum punya, belum ditulis. Belum ditulis. Termasuk Kabupaten Malang jelas nggak punya. Jelas nggak punya. Sampai tuturi Mas itu Mas. Jam itu. Jadi wartawan kayak iso nulis. Jadi ini karya bagus menurut saya gitu. Dan itu muncul dari Sumeneb.